Yesus itulah yang menyelamatkan kita semua untuk masuk ke dalam kebahagiaan kekal. Hal-hal seperti ini yang membuat kita akhirnya bersama dalam hidup dalam satu dunia yang aman, tentram, dan damai. Tetapi kita melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang memanipulasi agama, ya, dan kita juga sebagai orang Katolik berdoa karena mulai ada indikasi-indikasi ke depan untuk menghadapi pemilu itu orang mulai pasang strategi dengan mulai membangkitkan politik identitas termasuk agama. Ya, sehingga kita sebagai orang Katolik paling tidak ya kita berdoa supaya agama itu menjadi pemersatu bagi kita semua, mencerahkan kita semua. Dan kalau orang berdoa di masjid kita dengar suaranya, kita juga berdoa di gereja, kita menjadi satu bersama di hadapan Allah. Untuk itu marilah kita mensyukuri sabda Tuhan hari ini dan kita serahkan seluruh hidup kita. Semoga Tuhan juga tetap menuntun, membimbing hidup kita dan memberikan dirinya dalam Ekaristi sebagai roti kehidupan bagi kita. Kebijaksanaan orang suci diwartakan para bangsa, kemuliaannya dikabarkan umat, dan nama mereka hidup terus dikenangkan turun-temurun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersamamu. Selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Hari ini juga secara khusus ya kita tidak lupa bersyukur dan berdoa bersama saudara-saudara yang Muslim juga yang merayakan Idul Fitri atau hari Lebaran. Boleh dikatakan mereka merayakan kemenangan sama dengan kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus, yaitu kebangkitan. Ya, kalau kita mau belajar dari mereka, kita sudah punya juga dan kita bisa jalan bersama-sama. Semoga saudara-saudara kita yang Muslim juga yang berkehendak baik bersama kita bisa membangun kerajaan Allah. Untuk itu pada hari ini juga kita memperingati Santo Athanasius yang lahir tahun 295 di Alexandria, termasuk pujangga gereja yang terkenal sebagai diakon. Ia mengikuti uskupnya di Konsili Nisia, di mana ia membela ajaran kealahan Kristus melawan bid'ah Arianisme. Namun akibatnya ia menjadi sasaran pengikut-pengikut bid'ah termasuk pemerintah. 17 tahun selama hidupnya ia menjadi buangan, tetapi ia tetap membela ajaran benar dan meninggal pada tahun 373. Untuk itu kita mohon kekuatan iman dari Santo Athanasius. Semoga juga iman kita seperti dia, kita tidak hanya percaya pada kemanusiaan Yesus, tetapi pasca mengingatkan kita sekaligus Yesus sebagai Tuhan yang telah bangkit. Untuk itu marilah kita hening sejenak, kita menyesali segala kekurangan dan dosa-dosa kita agar layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Kita hening sejenak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan-bacaan hari ini kita diingatkan akan iman pada Tuhan kita Yesus Kristus, ya, bahwa setelah Yesus bangkit beredar dua opini atau dua pendapat atau dua pengalaman iman bahwa mahkamah agama atau orang-orang Yahudi yang fanatik tetap merekayasa tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan para saksi, para rasul juga kalau kita baca dalam Injil gereja yaitu Kisah Para Rasul, di situ ya banyak kesaksian para murid tentang kebangkitan Yesus, tetapi orang Yahudi itu tetap merekayasa pendapat-pendapat mereka untuk menyangkal itu dengan membuat tuduhan-tuduhan palsu kepada para murid Yesus. Ya, sehingga dalam Kisah Para Rasul kita melihat bahwa pertentangan itu tetap jalan terus walaupun Stefanus membuat banyak mujizat, tetapi toh dia tetap dituduh ya menghujat Allah seperti Yesus, dan akhirnya dia menjadi martir pertama dalam gereja karena kesaksiannya. Ya, kita melihat bahwa orang Yahudi melihat Yesus sebagai manusia yang mengganggu kehidupan mereka, tetapi para murid Yesus, ya, orang yang percaya pada Yesus melihat Yesus adalah sang penyelamat yang telah bangkit dari kubur. Ya, kebangkitan itu adalah kunci dari iman kita, ya, sehingga sampai hari ini kita tetap mempunyai iman yang hidup karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup.
Dan dalam Injil Yohanes bab 6, ya dalam hari-hari ini kita merenungkan ini khusus bab tentang Ekaristi, tentang Misa Kudus yang kita rayakan ini. Ya, nanti kalau Bapak Ibu dengan cucu atau anaknya nonton di YouTube tentang bagaimana ya seperti pendeta Scott Hahn dan pendeta-pendeta lain yang menemukan Yesus dalam perayaan Ekaristi, dan Injil Yohanes ini salah satu kuncinya yang membuat mereka menemukan bahwa Misa Kudus kita adalah sungguh-sungguh menghadirkan Tuhan Yesus yang memberikan roti kehidupan kepada kita. Makanya tadi kita melihat ya dalam cerita setelah Yesus memperbanyak roti, lalu para murid berangkat ke Kapernaum, ya dalam bacaan yang kemarin. Lalu hari ini orang banyak juga melihat bahwa Yesus tidak naik perahu, tetapi kok dia bisa sampai di Kapernaum. Sehingga mereka bertanya, ya Tuhan atau Guru, bagaimana Guru bisa sampai di sini? Ya ternyata Yesus memang berjalan di atas air dan bersama para muridnya. Begitu dia naik perahu, mereka mendarat di Kapernaum. Dan kita melihat bahwa kealahan Yesus dan kemanusiaan Yesus inilah yang seringkali dipertentangkan ya sampai hari ini antar agama-agama. Kalau saling menyerang, mereka juga mempertentangkan antara Yesus yang manusia dan Yesus yang Tuhan. Tetapi sebagai orang Katolik kita tetap percaya bahwa Yesus yang telah bangkit itu tetap hadir dalam Ekaristi Kudus. Ya, sehingga tadi saya katakan kenapa banyak gereja lain ya yang beralih ke gereja Katolik, karena halangan salah satunya itu bahwa kita merayakan Ekaristi itu kita menyembah berhala. Padahal tidak. Ini adalah makanan kehidupan kekal seperti yang ditekankan Yesus dalam Injil Yohanes bab 6 tadi, ya, carilah makanan yang tidak dapat binasa, ya, makanan yang dari atas, dan makanan itu adalah makanan rohani yang dalam gereja Katolik itu ada selain Alkitab, ada Ekaristi Kudus yang puncak kehidupan gereja, dan juga doa-doa. Ya, magisterium itu juga mempertegas atau menjelaskan dan mengungkapkan lebih mendalam tentang sabda Tuhan. Sehingga memang kita perlu belajar. Kenapa kalau kita belajar atau teologi di seminari-seminari harus mempelajari juga agama-agama lain? Karena di situ kita belajar tentang nilai-nilai keadilan, kebenaran, kedamaian, cinta kasih yang diajarkan oleh semua agama untuk mencapai keselamatan. Ya, dan tadi saya singgung bahwa hari ini juga saudara-saudara kita yang Muslim merayakan Hari Raya Lebaran. Di situ sebenarnya kita mempunyai satu titik pertemuan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, atau mereka sebut dengan Isa Al-Masih. Apapun sejarahnya, tapi sebenarnya merujuk pada orang yang sama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Dan Yesus itulah yang membuat kita itu bersatu sebagai orang-orang beriman yang membentuk atau memperjuangkan kerajaan Allah di dunia. Tetapi Yesus ini jugalah yang membuat kita berbeda, ya, bahwa kita menghormatinya dengan cara kita sebagai orang Katolik, ya, terutama juga dalam Ekaristi Kudus. Ya, saudara-saudara kita yang lain atau yang Muslim juga menghormati dengan cara mereka, karena banyak orang itu sungguh percaya, ya, bahwa Yesus itulah yang akan mengadili kita semua di akhirat, ya, atau Yesus itulah yang menyelamatkan kita semua untuk masuk ke dalam kebahagiaan kekal. Hal-hal seperti ini yang membuat kita akhirnya bersama dalam hidup dalam satu dunia yang aman, tentram, dan damai. Tetapi kita melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang memanipulasi agama, ya, dan kita juga sebagai orang Katolik berdoa karena mulai ada indikasi-indikasi ke depan untuk menghadapi pemilu itu orang mulai pasang strategi dengan mulai membangkitkan politik identitas termasuk agama. Ya, sehingga kita sebagai orang Katolik paling tidak ya kita berdoa supaya agama itu menjadi pemersatu bagi kita semua, mencerahkan kita semua. Dan kalau orang berdoa di masjid kita dengar suaranya, kita juga berdoa di gereja, kita menjadi satu bersama di hadapan Allah. Untuk itu marilah kita mensyukuri sabda Tuhan hari ini dan kita serahkan seluruh hidup kita. Semoga Tuhan juga tetap menuntun, membimbing hidup kita dan memberikan dirinya dalam Ekaristi sebagai roti kehidupan bagi kita. Kita hening sejenak.
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Kami memaklumkan Kristus yang tersalib, Kristus kuasa dan kebijaksanaan Allah. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua hari ini selalu dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini telah selesai. Marilah kita semua pulang, kita diutus.